wajahku. Ini membuat semua orang terdiam. Botak kedua dan seorang wanita dari hubungan Heavenly Divine Mountain hancur berantakan. Si Hao, Huolinger, dan yang lainnya saling memandang dengan cemas. Mereka tidak tahu apa yang pantas untuk dikatakan dalam situasi ini. Pencuri tua itu mendatangkan malapetaka di Gunung Surgawi-Surgawi saya saat itu, merusak obat spiritual, mencuri obat surgawi, berakan harta surgawi klan saya, dan menipu ayah saya. Anda telah melakukan hampir semua kejahatan yang dapat dipikirkan, namun hari ini, Anda kembali untuk berbicara omong kosong seperti itu. Tangkap dia, kakek keempat meraung. Beberapa ahli bergegas keluar dari belakangnya. Mereka akan menangkap burung telanjang yang aneh ini. Baldi kedua melotot dan berkata, berhenti. Apakah kamu tidak akan bertanya pada bibimu? Jika Anda tidak menghormati saya, Anda mungkin menyebabkan hatinya menjadi sakit, dan pada akhirnya, Anda harus meminta maaf kepada saya. Ini benar-benar gosip yang hebat. Semua orang di Gunung Surgawi mulai merasa khawatir. Setelah bergegas turun, beberapa individu memperlambat langkah mereka. Bahkan guru keempat mulai merasa tidak yakin. Meskipun dia sangat kesal, dia masih tidak ingin gegabah bertindak untuk berjaga-jaga jika dia salah. Yun Changhai, aku, Kong Qiuji secara pribadi datang berkunjung. Anda benar-benar mengudara. Apakah kamu tidak akan turun gunung untuk menyambutku? Baldi kedua berbicara. Pada saat ini, dia memiliki keagungan yang aneh saat dia meraung ke arah gunung. Pencuri tua ini, Yun Si tidak tenang sama sekali. Kesan dia tentang burung ini benar-benar mengerikan, dan dia sudah lama mendengar tentang ini. Saat ini, burung itu benar-benar berani memanggil nama kakeknya. Awan kemerahan menyebarkan cahaya warna-warni di gunung yang megah dan megah. Pelangi surgawi mengalir deras, menyebarkan pancaran cahaya suci ke bawah. Awan dan kabut berserakan, dan seorang penatua turun. Pria ini tidak asing dengan Si Hao. Saat itu, dia telah bertarung dengan intens melawan lelaki tua ini dan bahkan mendapatkan pelindung lengannya setelah memberinya pukulan yang bagus. Pada saat ini, bibirnya tidak bisa menahan diri untuk tidak melengkung ke atas. Yun Changhai adalah seorang ahli tertinggi, dan dengan demikian, persepsi spiritualnya sangat kuat. Dia segera melihat ekspresi Si Hao dan dia merasa giginya menjadi sakit. Keparat, kecil ini lagi. Dia benar-benar tidak tahan dengan apa yang terjadi di masa lalu. Dia memiliki keinginan untuk melenyapkan Si Hao, orang yang kematiannya akan mengakhiri semua perjuangan mereka, dan menutupi pengalaman kelam dipukuli selamanya. Namun, saat berikutnya, kelopak matanya melonjak, dan hatinya menjadi sangat berat. Tentu saja, yang harus dia hadapi saat ini bukanlah Si Hao. Dia harus menutup mulut kedua Baldi Kong Qiuji terlebih dahulu. Bukankah ini penipu hebat yang sangat kuat yang memandang rendah seluruh generasi di wilayah gurun? Bahkan bulu Anda sekarang hilang. Saya ingat bahwa merak tertinggi saat itu memiliki penampilan yang mengesankan, sosok yang berani dan cantik yang mungkin membuat semua orang gemetar. Bagaimana Anda jatuh sejauh ini? Kakek Yun Si, Yun Changhai mengejek. Baldi kedua tertawa dingin dan berkata, apa yang kamu mengerti? Saya sedang menjalani nirwana. Ketika bulu surgawi saya muncul kembali, mereka akan menjadi sangat kuat dan indah sehingga membuat mata Anda buta. Haha, kamu telah menyembunyikan dirimu selama bertahun-tahun. Saya pikir Anda sudah berhasil sejak Anda menunjukkan diri Anda. Namun, memiliki keberanian untuk melarikan diri ke Hundred Shattering Mountains juga patut dikagumi, kata Yun Changhai. Dia melihat ke pihak lain, dan wajahnya sedikit tenggelam. Kultivasi Anda telah benar-benar hancur, namun Anda masih berani mendaki gunung surgawi-surgawi saya. Apakah kamu tidak takut aku akan mengubahmu menjadi korban hidup? Jika yang hebat ini takut padamu, aku tidak akan datang. Tanpa saya, bisakah Anda semua meneliti formasi itu sepenuhnya? Lupakan tentang memahaminya sepenuhnya. Tanpa diagram formasi, kalian semua masih jauh. Kata Baldi kedua dengan arogan. Dia menatap ahli tertinggi gunung surgawi-surgawi dengan wajah jijik dan berkata, sebelum kalian semua ingin melarikan diri dari dunia ini, apakah Anda bertanya kepada saya?
Jika saya tidak mengizinkan kalian semua pergi, apakah ada di antara kalian yang bisa pergi? Suaranya sangat keras saat dia memandang rendah Yun Changhai dan yang lainnya. Itu membawa nada sombong yang membuat kelompok itu terguncang. Kamu, Tuan keempat marah. Merak jahat legendaris telah kembali, dan dia benar-benar berani mencaci maki ayahnya di depan wajah banyak orang. Itu terlalu arogan, dan dia mulai merasa bahwa itu tak tertahankan. Bocah berbulu, jangan bergerak gegabah. Jika kamu tidak percaya padaku, tanyakan kepada ayahmu apakah kamu pernah buang air besar di lenganku sebelumnya. Second Baldi menatapnya sekilas seolah-olah dia tidak peduli padanya. Tanda seru. Guru keempat sudah setengah baya, dan statusnya di dalam gunung surgawi sangat tinggi. Dia memiliki prestise yang besar, namun saat ini, pembuluh darah muncul di dahinya, dan dia merasa seperti akan menjadi gila. Bisakah dia tidak bertindak begitu penuh kebencian? Terlepas dari apakah itu benar atau salah, mengulanginya berkali-kali di depan wajah semua orang, dan bahkan di depan anaknya terlalu kurang dalam hal moral. Itu membuatnya marah karena marah. Empat kecil, mundur. Yun Changhai berbicara, tidak mengizinkannya untuk mengambil tindakan. Benar-benar ada acara seperti itu. Si Hao tercengang dan hanya bisa bergumam. Suaranya tidak keras, tapi cukup keras sehingga semua orang bisa mendengarnya. Salah satu dari mereka tidak bisa menahan tawa. Gunung Surgawi menjadi sangat malu, dan bahkan Yun Si merasa sedikit pusing. Mengapa merak ini tampak sedikit berbeda dari informasi yang diturunkan? Tampaknya ada beberapa rahasia yang melibatkannya. Kamu, apakah menurutmu mengejek anak-anak adalah keterampilan yang hebat? Kamu sama gigih dan tercela seperti sebelumnya, kata Yun Changhai. Kebohongan. Itu semua karena kamu membantu memutuskan pasangan yang mesra, memisahkan aku dan Menglan, teriak Second Baldi. Terlepas dari apakah itu guru keempat, Yun Si, atau orang-orang Gunung Surgawi, mereka semua mendengarkan dengan ama. Mereka benar-benar berakhir dengan melibatkan salah satu tokoh besar gunung, Yun Menglan. Yun Changhai mengejek dan berkata, jika kamu tidak merusak obat spiritual, mencuri obat surgawi, dan berterhadap harta surgawi klan saya, apakah kami akan memburumu? Omong kosong. Aku hanya penasaran dan melihat sekeliling. Jelas kalian semua yang iri dengan betapa luar biasanya aku, seekor merak agung yang agung, takut bahwa aku akan melampaui kalian semua. Baldi kedua berteriak. Semua orang dapat mengatakan bahwa ini adalah gosip kecil dan lama di mana kedua belah pihak salah. Either way, botak kedua bukanlah burung yang baik, dan Gunung Surgawi juga bukan pihak yang berbudi luhur. Pergilah. Kita akan sampai ke dasar ini setelah kita mendaki gunung. Saya akan mengundang Menglan, kata Yun Changhai. Cahaya berkedip melewati matanya. Botak kedua segera menjadi putus asa. Jangan, tidak perlu mengundangnya. Bagaimana saya bisa bertemu dengannya seperti saya sekarang? Akan baik-baik saja jika kita hanya duduk sebentar. Ketika saya memulihkan penampilan heroik dan cantik saya kemudian akan datang dan mencari Menglan. Kemudian, dia tiba-tiba mengangkat kepalanya dan berkata, Yun Changhai, kamu sebaiknya tidak mengacaukan hati nuraniku. Saya, burung merak yang agung, tidak mudah ditekan. Jika Anda ingin mencapai dasar formasi itu, maka hari ini, Anda harus membayar dengan darah. Gunung itu tinggi dan tinggi. Di depan mereka ada jalur batu biru yang mengarah langsung ke puncak. Itu seharusnya ada sejak era kuno dan secara pribadi diletakkan oleh dewa. Jalan batu ini ditumbuhi lumut. Jalan yang berkelok-kelok menuju ke area terpencil, memberikan perasaan seolah-olah mereka bepergian melalui fantasi. Obat-obatan spiritual yang sering muncul di sisi jalan, serta burung spiritual dan binatang keberuntungan semuanya menambah perasaan abadi yang dimiliki tempat ini. Sungguh bidang obat yang mengejutkan. Si Hao menghela nafas kagum. Ketika mereka mendekati puncak, udara menjadi kaya dengan esensi spiritual, dan semua jenis cahaya berkembang. Ada ladang obat di sana yang penuh dengan obat-obatan spiritual. Itu penuh vitalitas dan kaya dengan aroma obat.
Alasan mengapa obat spiritual dapat tumbuh bersama dan menentang penalaran normal adalah karena dewa kuno telah membersihkan bidang spiritual ini dan meletakkan formasi yang menakjubkan untuk melestarikan esensi spiritual yang melonjak. Ada juga mata air spiritual yang cukup untuk mengairi dan memelihara ladang obat ini. Gunung ini cukup besar. Ada daerah untuk burung ganas di mana banyak burung besar beristirahat. Panjangnya setidaknya puluhan meter, dan ada beberapa yang panjangnya beberapa ratus meter. Ada juga wilayah binatang buas di mana niat membunuh melonjak dan semua jenis raungan menakutkan terdengar dari dalam formasi besar. Gunung Surgawi sama sekali tidak biasa. Hanya puncaknya yang paling damai. Yun Changhai membawa semua orang ke wilayah khusus. Ada 2 ladang obat di sini di antara beberapa pondok jerami. Mereka memberikan perasaan dunia lain. Ayo kita ngobrol. Keduanya tiba di sebuah pondok jerami dan duduk di atas balok-balok batu. Mereka minum teh dan minuman, dan semuanya tampak tenang. Tidak ada lagi perselisihan. Sementara itu, yang lain berjalan ke ladang obat dan berkeliaran. Yun Si, bagaimana obat dewa rasmu? Bisakah Anda membiarkan kami melihatnya? Huo Linger bertanya. Dia sangat ingin tahu. Si Hao, singa berkepala 9, dan yang lainnya mengangguk. Mereka juga ingin melihatnya sendiri. Mereka telah mendengar tentang reputasi besar obat surgawi, tetapi mereka tidak pernah memiliki kesempatan untuk melihatnya. Yun Si melihat ke kiri dan ke kanan dan memperhatikan bahwa orang-orang penting telah meninggalkan kemarahannya terhadap botak kedua. Mereka seperti guru keempat pergi ke generasi yang lebih tua untuk menanyakan tentang apa yang sebenarnya terjadi saat itu. Pada awalnya, dia agak enggan, tetapi dia akhirnya menganggukkan kepalanya. Dia memberitahu mereka bahwa mereka harus berperilaku sendiri begitu mereka sampai di sana, dan dia secara khusus memperingatkan Si Hao untuk menjaga Kaisar Kupu-Kupu. Ada formasi dewa di sana yang jika disentuh, akan segera mengakibatkan pemusnahan tubuh dan jiwa seseorang. KTT ini benar-benar besar. Yun Si membawa mereka ke wilayah lain dan membuka formasi. Seolah-olah mereka telah memasuki dunia kecil lain yang terisolasi dari dunia luar. Surga, esensi spiritual sangat kaya sehingga berubah menjadi cair. Gagak api berteriak kaget. Mata air spiritual bergerak, tumbuh-tumbuhan tumbuh subur, bunga-bunga segar bermekaran, dan bebatuan aneh tergeletak berantakan. Ini adalah bagian dari tanah suci. Gumpalan cahaya warna-warni turun dari kehampaan dan mengembun menjadi bentuk cair, membentuk cairan spiritual sejati. Semua orang menjadi terdiam, diliputi oleh keterkejutan. Apakah ada banyak tempat seperti ini? Si Hao bertanya. Esensi spiritual di tempat lain tidak sekaya yang ini, tetapi ada beberapa daerah yang serupa, kata Yun Si. Puncak gunung telah dibagi menjadi puluhan hingga lebih dari 100 ruang seperti ini, seolah-olah mereka masing-masing adalah dunia kecil. Gunung surgawi ini sangat besar. Singa berkepala 9 itu mendesah kagum. Apa yang dilihatnya di sepanjang jalan hanyalah pemandangan di permukaan. Apa yang disembunyikan oleh formasi adalah pemandangan tersembunyi yang sebenarnya. Setelah berjalan ke kedalaman wilayah ini yang disegel oleh formasi, aroma manis tercium dari jauh. Semua orang tergerak, dan mereka tidak bisa tidak berjalan maju. Segera setelah itu, mereka semua menjadi khawatir. Mereka merasa seolah-olah jiwa mereka meninggalkan tubuh mereka. Aroma semacam ini bisa menyehatkan jiwa seseorang. Obat kuno macam apa ini? Huo Linger terkejut. Semua orang tahu bahwa mereka akan melihat obat surgawi, karena aroma ini pasti berasal darinya. Mereka terus melakukan perjalanan selama beberapa li seperti ini. Aroma obat menjadi lebih kaya dan lebih kaya. Akhirnya, mereka tiba di sebuah danau yang terbentuk dari esensi spiritual yang kental. Terlepas dari ini, ada simbol yang berkedip-kedip di dasar danau. Ada beberapa batu surgawi yang diatur di sana yang memancarkan aura primordial. Mereka membantu pertumbuhan obat surgawi. Itu adalah teratai. Itu berakar di dalam danau kecil yang kelilingnya tidak melebihi 100 sang. Teratai yang sangat harum adalah warna emas ungu, dan bahkan akarnya pun demikian. Sepertinya itu dilemparkan dari emas surgawi berwarna ungu. Obat dewa macam apa ini?
Jiwa saya merasa sangat nyaman di sini, tanya Gagak Api. Teratai pemandu jiwa, jawab Yun Si. Obat surgawi ini telah ada untuk jangka waktu yang sangat lama. Itu tak ternilai harganya, dan sesuatu yang tidak akan pernah diberikan oleh gunung surgawi-surgawi. Teratai pemandu jiwa dikelilingi oleh cahaya ungu yang berkilauan. Gelombang cahaya warna-warni ungu naik, menciptakan kabut berkabut di sekitarnya. Itu memiliki total 8 daun, dan bunga emas ungu memiliki 8 kelopak. Cahaya warna-warni yang menguntungkan mekar di tengah bunga. Ini benar-benar permata. Si Hao menghela nafas. Kekuatan obat surgawi ini sangat menantang surga dan bisa membangkitkan seseorang langsung dari kematian. Saat memurnikan pil, hanya menambahkan sedikit akan memungkinkan kekuatan obatnya meningkat 10 kali lipat. Adapun menggunakan seluruh obat surgawi untuk memurnikan pil, orang normal tidak tahu hasil konyol seperti apa yang akan dihasilkan. Rumor mengatakan bahwa selama era kuno, obat spiritual ini menerima perawatan dewa. Itu bahkan lebih misterius, dengan total 9 daun dan kelopak tambahan pada bunganya. Kekuatan obatnya beberapa kali lebih kuat daripada sekarang, kata Yun Si. Apa, ini gila, Pelangi Luan tercengang. Kemudian, itu terluka, dan roh aslinya dipotong. Itu merosot menjadi keadaan ini. Yun Si menghela nafas. 8 daun dan 8 kelopak sudah merupakan obat surgawi, jadi jika memiliki 9 daun dan 9 kelopak, tingkat obat apa yang akan dicapainya? Si Hao bingung. Pada saat ini, kupu-kupu kaisar dihidupkan kembali. Itu dengan cepat dihentikan olehnya, karena ada formasi dewa di sini. Jika itu bergerak secara acak, itu mungkin membawa bahaya bagi dirinya sendiri. Tepat pada saat ini, seseorang di luar formasi mengirim pesan, meminta si Hao, Yun Si dan yang lainnya untuk pergi ke sana dan meninggalkan tempat ini. Setelah keluar dan sekali lagi kembali ke pondok jerami, mereka melihat botak kedua saat ini sedang bertarung secara verbal melawan sekelompok ahli. Spittle terbang kemana-mana. Kalian kembali. Aku sudah memberitahu mereka semuanya. Mereka tahu bahwa formasinya rusak, dan hanya dengan diagram formasi yang saya temukan yang dapat memperbaikinya, jadi mereka harus berterima kasih. Baldi kedua berbicara seolah-olah dia sedang perhatian. Dia tidak memperhatikan sekelompok individu dengan wajah cemberut. Itu melihat ke arah si Hao dan berkata, "Anak muda, aku telah memberimu seorang istri, dan itu adalah gadis berpakaian ungu di sana. Di masa depan, dia milikmu." Kakeknya dengan senang hati setuju. Yun Si langsung ketakutan hingga wajahnya kehilangan semua warna. Mereka hanya pergi untuk waktu yang singkat, namun hasil seperti ini terjadi. Apa yang berutang pada yang hebat ini secara alami harus dikembalikan sekarang. Botak kedua berbicara dengan sombong, seolah-olah dia tidak memberikan wajah apapun kepada gunung surgawi. Baldi kedua tertawa terbahak-bahak. Sementara itu, wajah orang-orang gunung surgawi-surgawi semuanya tidak menyenangkan. Yun Changhai adalah satu-satunya yang tetap tenang. Dia mengungkapkan senyum tipis dan berkata, "Aku hanya mengatakan bahwa dengan penampilan cucuku, hanya ada anak nakal di seluruh gurun sekarang yang layak untuknya. Aku tidak bermaksud apa-apa lagi. Orang tua, kamu masih menolak untuk mengakui kesalahanmu. Anda tidak ingin memperbaiki formasi itu lagi. Apakah klanmu tidak ingin meninggalkan dunia ini?" Baldi kedua mencibir. Mereka masih muda. Jika mereka memiliki afinitas satu sama lain, saya tidak akan menentangnya. Jika cucu perempuan saya merasa dirugikan, maka itu pasti tidak akan terjadi, kata Yun Changhai. Baldi kedua menatapnya. Seolah-olah dia mengingat sesuatu yang telah terjadi sejak lama, dia dengan penuh kebencian berkata, "Kamu rubah tua, kamu persis sama dengan ayahmu." Apa yang dikatakan orang tua itu saat itu? Dia mengatakan kepada saya bahwa jika ada persahabatan antara saya dan Menglan, dia pasti tidak akan ikut campur. Namun, pada akhirnya, dia mengejarku untuk membunuhku. Ya, tidak. Jangan berpura-pura bodoh. Tidakkah kamu berpikir bahwa kamu terlalu sombong? Tepat pada saat itu, seorang pria paruh baya muncul. Dia dengan dingin memelototi botak kedua, dan kemudian dia melihat ke pesta si Hao.
Yun Changhai tertua kedua, apakah kamu mengatakan ini karena kamu akan mengambil tindakan terhadapku? Bibir Second Baldi menunjukkan seringai dingin. Pria parubaya itu disebut tuan kedua di sini. Dia berkata, saya benar-benar tidak tahu dari mana Anda mendapatkan kepercayaan diri Anda. Kultivasi Anda hancur, namun Anda masih berani mendaki gunung surgawi-surgawi saya. Apakah Anda mengandalkan waktu singkat yang Anda miliki dengan Bibi Menglan? Namun, dalam menghadapi hidup dan mati klan saya tidak berpikir Bibi akan menghalangi kita. Menurut pendapat saya, karena orang yang dapat memperbaiki formasi datang, dan orang yang mencuri artefak magis klan kami juga ada di sini, tidak perlu penundaan. Kita harus membiarkan mereka memperbaiki dan kemudian membuka formasi hebat, kata tetua lainnya. Rambutnya berwarna emas pudar, dan dia jelas tidak hanya memiliki darah ras surgawi, tetapi juga ras Peng. Dia melirik Yunsi dan kemudian berkata, belum lama ini, bukankah ras Peng bersayap emas yang agung datang untuk mencari pernikahan? Saya pikir itu layak dipertimbangkan. Bagaimanapun, dua balapan kami selalu agak dekat. Suasana adegan saat ini sangat tegang. Dapat dikatakan bahwa ketika kedua individu ini berbicara, nada mereka sangat keras. Semua perselisihan dan diskusi sebelumnya dibuang keluar jendela. Kami dengan baik hati datang ke gunung untuk mencari kerjasama, namun kalian semua ingin dengan paksa menekan kami dan melenyapkan kami setelah menggunakan kami. Baldi kedua bertanya, lihat dirimu, Anda sudah sangat tua, dan kultivasi Anda telah tersebar, namun Anda masih bersikap heroik. Anda datang ke gunung surgawi-surgawi saya seperti ini, namun Anda masih berpikir Anda dapat memeras kami. Tuan kedua setengah baya tertawa dingin dan berkata, kenapa aku merasa ada yang tidak beres setelah mendengar ini? Seseorang ingin mengancam kita. Si Hao mengambil beberapa langkah dan berjalan dengan kecepatan yang tidak terlalu cepat atau lambat. Teman kecil, jangan salah paham. Syaratnya semua sudah diatur. Secara alami sulit bagi kemarahan semua orang untuk segera dipadamkan. Yun Changhai tersenyum dan berkata, kakak laki-laki, mengapa ada kebutuhan untuk bertindak seperti ini? Tetua berambut emas samar itu merokok dengan nada yang tidak dingin atau panas. Dia kemudian menatap si Hao, dan dengan suara yang sangat apatis, dia berkata, ini adalah gunung surgawi, bukan alam dewa kekosongan, jadi kami tidak bisa membiarkan sifat alami Anda menjadi benteng. Tidak banyak yang bisa dikatakan. Kembalikan pengawalmu ke balapanku. Setelah Merak memperbaiki formasi, kita perlu menggunakannya. Ayu, Yun Jinhai, kamu pikir kamu telah menangkapku? Jika saya tahu hal-hal akan terjadi seperti ini, saya akan menamparkan setengah penggila darah campuran Peng seperti Anda sampai mati. Botak kedua tertawa dingin terus-menerus. Saat itu tidak ada. Jika bukan karena adik perempuanku, aku akan langsung menamparmu sampai mati sekarang, kata Yun Jinhai dengan suara dingin. Jinhai telah bertindak berlebihan. Tidak perlu seperti ini. Itu semua demi meninggalkan wilayah ini dan menghindari bencana besar. Jangan mengucapkan kata-kata kasar ini, Yun Changhai menggelengkan kepalanya dan berkata. Saya tidak mengatakan sesuatu yang salah. Saya hanya ingin mereka memahami situasi mereka saat ini. Yun Jinhai memandang si Hao dan botak kedua. Kalian berdua harus tahu apa yang harus dilakukan. Ayah, saya merasa mereka tidak memiliki rasa kesopanan. Saya pikir masih lebih baik untuk memberi mereka dorongan. Kalau tidak, tempat seperti apa yang kita biarkan mereka berpikir tentang gunung surgawi-surgawi? Tuan kedua setengah baya mencibir dan berkata. Lalu apa yang dianggap kesopanan yang kamu bicarakan ini? Si Hao tetap tak kenal takut. Guru kedua setengah baya dengan dingin berkata, bertingkah begitu tak terkendali di gunung surgawi-surgawi saya, jadi bagaimana jika Anda adalah seorang pemuda tertinggi? Aku bisa menekanmu hanya dengan mengangkat tanganku, apakah kamu percaya padaku? Saya tidak. Si Hao menggelengkan kepalanya. Kamu benar-benar tidak tahu perbedaan antara hidup dan mati. Kamu tidak percaya padaku. Yun Jinhai berkata dengan dingin juga dan menatap si Hao dan botak kedua. Benar, saya juga tidak percaya itu benar. Baldi kedua mencibir.
Penatua dengan rambut emas samar dan Yun Jinhai keduanya mengeluarkan dengusan dingin. Mereka memukul Si Hao dan botak kedua seperti palu. Jika itu mengenai mereka, mereka secara alami akan mengeluarkan banyak darah dan menerima luka parah. Namun, kedua belah pihak tidak bereaksi sedikit pun. Dia kagum. Dia mengulurkan tangan besar ke arah mereka berdua. Botak kedua melepaskan teriakan ringan dan berubah menjadi Penatua. Kemudian, dia mengangkat tangan dan menamparkan keluar. Dengan suara hong, itu mengenai Yun Jinhai dan memaksanya untuk mundur beberapa langkah. Darah mengalir keluar dari sudut bibirnya. Apa? Semua orang menjadi tercengang. Ekspresi para ahli dari Gunung Surgawi-Surgawi semuanya berubah. Bukankah budidaya merak yang penuh kebencian ini tersebar? Bagaimana dia tiba-tiba berubah, dan bagaimana dia tiba-tiba memiliki kekuatan yang begitu kuat? Di dalam tempat ini, hanya botak kedua dan Si Hao yang tahu. Alasan mengapa mereka tetap tidak takut adalah karena Dewa Willow diam-diam mengikuti. Itu tepat di sisi mereka, jadi apa yang perlu dikhawatirkan? Jinhai, kamu masih belum mundur, kata Yun Changhai. Ketika dia menyarankan agar konflik itu tidak terjadi sebelumnya, dia tidak tahu bahwa merak yang penuh kebencian bisa bertarung. Saat ini, dia secara alami terkejut. Kamu telah memulihkan kekuatanmu. Ayo pergi lagi. Hanya dua individu yang sepele, namun Anda berani berperilaku begitu kejam di Gunung Surgawi-Surgawi saya. Menekan mereka semua, paksa mereka untuk memperbaiki formasi dan serahkan pelindung tangan. Teriak Yun Jinhai. Inilah yang dia pikirkan selama ini. Ada niat membunuh di balik kata-kata ini. Dia telah lama membenci kelompok Second Baldi. Hamparan simbol melonjak. Itu sangat cemerlang, seolah-olah bintang-bintang jatuh. Ruang di sekitar mereka mulai berkilau. Namun, botak kedua berubah menjadi Penatua dan tidak bergerak sama sekali. Yun Jinhai dikirim terbang lagi, dan kali ini, dia dipukul lebih keras. Dia terus-menerus batuk darah dari mulutnya. Semua orang menjadi tercengang dalam hati. Apa kekuatan yang kuat? Kakek, Yun Si baru angkat bicara sekarang, mengirim pesan secara diam-diam kepada kakeknya, mengatakan kepadanya bahwa seorang ahli surgawi mungkin telah datang dengan kelompok mereka. Dia memperingatkannya untuk tidak bertindak gegabah. Yun Changhai segera tersentak. Ada ahli tingkat dewa yang mungkin turun. Ini memenuhi dirinya dengan rasa takut. Kenapa dia tidak merasakan apa-apa? Ini terlalu menakutkan. Pada saat yang sama, dia menatap cucunya dan menghela nafas dalam hati. Gadis ini sedang memikirkan sesuatu. Dia sengaja tidak memberitahu adik laki-laki kakeknya, membiarkan setengah peng ras Yun Jinhai menderita pukulan. Yun Si benar-benar tidak menyukai adik laki-laki kakeknya ini, karena dia telah menyatakan persetujuannya untuk menikahinya dalam perlombaan peng bersayap emas yang hebat. Dia selalu berbicara tentang bagaimana dua balapan bisa menjadi lebih dekat dan lebih kuat dengan melakukan ini. Hanya saja, dia tidak pernah berpikir bahwa paman keduanya, yang juga dikenal sebagai tuan kedua juga akan seperti ini, bertarung di sisi Yun Jinhai. Ketika Yun Changhai mendengar peringatan cucunya sendiri, dia tenggelam dalam keheningan untuk waktu yang lama. Masalah ini menjadi rumit. Meskipun dia awalnya tidak berencana untuk menangkap botak kedua dan itu hanya Yun Jinhai yang menimbulkan masalah, ini sekarang menjadi masalah. Ayah, tuan kedua setengah baya berbicara. Mundur, Yun Changhai berbicara. Dia merasa sedikit tidak senang dengan putranya, sebenarnya berdiri di samping Yun Jinhai dan berbicara lagi. Kakak laki-laki, apa artinya ini? Gunung Surgawi-Surgawi saya tidak lemah. Mengapa kita perlu berkompromi seperti ini? Tekan saja mereka secara langsung dan paksa mereka untuk melakukan apa yang kita butuhkan. Yun Jinhai berbicara dengan sangat dingin. Dia terluka di dalam pegunungan Surgawi-Surgawi, menyebabkan dia mengungkapkan sedikit niat membunuh. Dunia akan menjadi kacau, dan kami hanya ingin melarikan diri. Apa tujuan menyebabkan perselisihan internal sekarang? Bukannya kamu tidak mengenal adik perempuanmu? Dia tidak pernah melupakan burung merak itu. Yun Changhai menghela nafas. Alasan dia tidak berurusan dengan botak kedua adalah karena dia selalu mempertimbangkan saudara perempuannya sendiri, Meng Lan.
Pergi, mari kita lihat formasinya dulu, kata Yun Changhai. Orang-orang Heavenly Divine Mountain semuanya mengangguk. Sekarang bencana besar sedang turun, segala sesuatu yang lain adalah sekunder. Hanya pergi lebih cepat adalah hal yang paling penting. Tidak ada yang ingin tinggal di sini lebih lama dari yang diperlukan. Ketika Yun Jinhai melihat ini, dia mendengus dingin sebelum menyikat lengan bajunya dan pergi. Mereka tiba di hutan tersembunyi di balik pegunungan. Ada hadiah formasi yang sangat tua. Itu akan runtuh. Second Baldi melihat dan diam-diam merenung untuk waktu yang lama. Setelah membandingkannya dengan peta formasi yang hancur yang dia peroleh selama tahun-tahun awalnya, dia terus mengangguk dan berkata, memang ada kerusakan. Namun, porsi yang tercatat pada formasi yang saya miliki tepat untuk memperbaikinya. Ketika semua orang mendengar ini, mereka bersukacita. Tidak ada berita yang lebih baik dari ini. Namun, bahan yang diperlukan untuk memperbaiki formasi ini pasti harus dari kelas tertinggi, semuanya bahan surgawi. Itu karena mereka melintasi alam di sini, jadi item normal pasti tidak sesuai standar. Botak kedua langsung menuliskan selusin materi dan menyerahkannya kepada Yun Changhai. Dia langsung terengah-engah. Jenis pengeluaran ini terlalu menakutkan. Ada beberapa bahan yang bahkan tidak dimiliki gunung surgawi-surgawi kita di perbendaharaan kita. Anda harus memahami bahwa perbendaharaan ini telah dipertahankan untuk siapa yang tahu sudah berapa tahun, namun masih kehilangan beberapa bahan surgawi. Mereka sulit ditemukan di dunia ini, membuat mereka sakit kepala. Tidak ada jalan lain. Kita harus meminjamnya dengan bergabung dengan gunung surgawi lainnya dan secara kooperatif menawarkan materi surgawi. Kalau tidak, tidak ada kesempatan. Yun Changhai dengan tegas membuat keputusan ini. Aku sudah membuat daftar bahannya, jadi cepatlah dan kumpulkan. Namun, jika Anda ingin saya memperbaikinya, maka itu sama seperti sebelumnya. Kalian semua berutang padaku, jadi gadis klanmu akan dibawa pergi dan diberikan kepada anak muda ini. Botak kedua mulai bertingkah sombong lagi. Kata-kataku juga akan sama. Selama Yun Si setuju, maka aku juga akan setuju. Yun Changhai tertawa. Kakek. Wajah Yun Si langsung memerah. Melihat semua sepupunya menatapnya dengan penuh harap, dia merasakan gelombang rasa malu. Pada saat yang sama, dia ingin memukul si Hao dengan keras. Baiklah, mari kita tidak membicarakan masalah ini lagi. Ini akan diserahkan kepada Anda pada akhirnya. Tidak ada yang akan mengganggu. Yun Changhai tertawa dan berkata. Cahaya warna-warni surgawi melintas di mata Huo Linger. Dia menatap Yun Si dan berkata, jangan khawatir. Pada saat itu, aku akan membantumu menghilangkan ancaman gadis telanjang yang aneh ini. Yun Si mengungkapkan ekspresi aneh. Dia berbalik dan menatapnya. Dia tersenyum dan tidak mengatakan apa-apa. Pada saat ini, pikiran si Hao sudah melayang, tidak memperhatikan orang-orang di sini sama sekali. Dia fokus pada sosok kabur yang tidak bisa dilihat orang lain. Para dewa di dalam gumpalan api semuanya menyembah. Seolah-olah 3000 dunia muncul untuk menyembah sosok tinggi dan ramping itu. Dewa Willow muncul, tetapi selain si Hao, tidak ada yang bisa melihatnya. Mereka bahkan tidak menyadari kehadirannya. Jadi ternyata benar-benar seperti ini. Dia adalah orang yang meninggalkan gerbang ini. Dia mungkin masih hidup dan bahkan mungkin turun ke batas bawah. Dewa Willow berkata pada dirinya sendiri. Hanya si Hao yang bisa mendengar kata-kata ini. Mereka menyebabkan hatinya bergetar hebat. Dewa Willow berkata dengan lembut, malapetaka besar menjadi menarik kali ini. Ini berbeda dari biasanya. Saya merasa bahwa kali ini, bahkan mereka yang menganggap diri mereka lebih unggul dari semua orang lain mungkin jatuh juga. Bencana yang sangat besar akan datang. Kesengsaraan yang sangat besar. Si Hao merasa seolah-olah hawa dingin merayapi tubuhnya. Apa yang Dewa Willow perhatikan untuk mengatakan hal-hal semacam ini? Formasi itu tersembunyi dengan sangat baik, tersembunyi di bawah bebatuan dan air yang aneh, hampir seolah-olah itu adalah formasi yang dibuat oleh surga. Jika bukan karena kesan pertama yang kuat yang dia dapatkan dan fakta bahwa dia sudah tahu ini adalah formasi kuno,
akan sulit baginya untuk mendeteksi keberadaannya bahkan jika dia mencari dengan cermat. Mari kita lihat bagaimana semuanya berjalan. Dewa Willow berkata pada dirinya sendiri. Butuh satu langkah dan menghilang dari lokasi aslinya. Ketika si Hao tersentak kembali ke dunia nyata, dia melihat ke kiri dan ke kanan. Ada pembudidaya di mana-mana, namun tidak satu pun dari mereka yang mendeteksi Dewa Willow atau mendengar kata-katanya. Hutannya agak besar, dan ada banyak batu besar berserakan. Ada yang berdiri tegak seperti rebung, ada pula yang berbaring rata. Mereka dari semua jenis bentuk dan ukuran yang aneh. Individu celestial race semua diaduk. Mereka saat ini sedang memutuskan bagaimana mengumpulkan bahan surgawi untuk memperbaiki formasi. Ini jelas bukan proyek kecil, dan membutuhkan kerja sama beberapa klan. Mereka membutuhkan banyak bahan surgawi. Ras surgawi tidak dapat memuaskan mereka sendiri, jadi mereka perlu bekerja sama dengan gunung surgawi lainnya dan mengumpulkan sumber daya tersembunyi mereka. Bagaimanapun, ini adalah formasi kuno yang bisa melintasi alam, jadi persyaratannya secara alami luar biasa. Itu akan menjadi sangat sulit, tetapi mereka akhirnya melihat harapan. Jika ras surgawi bekerja sama dengan pegunungan surgawi yang agung, kelompok kita pasti tidak akan dipandang baik. Pada saat itu, apakah mereka akan mengizinkan klan kita untuk datang? Gagak api menjadi khawatir. Singa berkepala 9 mengerutkan kening. Ada perasaan bahwa tempat ini akan menjadi kacau. Bepergian ke dunia misterius yang berbeda nanti mungkin tidak semudah kelihatannya. Anda harus memahami bahwa semua formasi memiliki harapan hidup. Setelah mengangkut satu melintasi alam, pengeluarannya akan sangat besar. Selain itu, dengan begitu banyak orang yang harus dipindahkan, pasti tidak akan cukup untuk berkeliling. Setelah berbagai ras berkumpul, mereka yang tidak memiliki ahli tertinggi yang mengawasi mereka pasti akan dipandang rendah. Lupakan saja, kami akan mundur. Singa berkepala 9 itu agak tegas. Setelah menimbang pro dan kontra, dia mengucapkan kata-kata ini. Ini mungkin keputusan terbaik. Benar, bagaimanapun, klan kita tidak memiliki ahli tertinggi, jadi ketika bencana besar turun, itu tidak akan membunuh kita. Pelangi Luan mengangguk setelah menyadari bahwa mungkin ada masalah di pegunungan surgawi-surgawi. Hidup adalah hal yang paling penting. Karena bencana besar tidak akan mempengaruhi mereka yang lebih lemah dari para ahli tertinggi, tidak perlu melarikan diri. Meskipun memasuki dunia yang berbeda adalah sesuatu yang ingin mereka lihat, kesenangan terbesar dalam hidup hanya bisa dinikmati jika seseorang masih hidup. Keadaan saat ini jelas tidak menguntungkan. Ketika si Hao mendengar kata-kata ini, dia juga mengerutkan kening. Dewa Willow telah menyatakan bahwa itu tidak akan pergi ketika dia menanyakannya sebelumnya, jadi apakah dia perlu meninggalkan dirinya sendiri? Dia belum menemukan orang tuanya, dan dia juga belum bertemu kakeknya, Dewa Iblis yang agung. Yang paling bermasalah adalah Huo Linger. Dengan seberapa kuat ayahnya sang kaisar, dia secara alami masuk dalam daftar kesengsaraan. Dia kemudian berbalik untuk melihat si Hao. Si Hao berkata, mari kita tunggu, masih ada waktu, jadi kita tidak perlu membuat keputusan terburu-buru. Ini mungkin kesengsaraan yang tidak biasa, dan itu mungkin memberi kita semacam pertanda. Botak kedua bertindak angkuh di kejauhan seolah-olah dia adalah orang yang paling penting di sini. Setelah berubah menjadi bentuk manusia, penampilannya tidak buruk sama sekali. Beberapa kepahlawanan masa mudanya bisa dilihat. Si Hao dan yang lainnya memutuskan untuk tinggal di sini selama beberapa waktu untuk menunggu hasilnya. Mereka ingin melihat apakah berbagai klan dapat mengumpulkan materi. Gunung itu sangat besar. Kelompok si Hao digiring ke aula istana dengan kabut yang melingkar di sekelilingnya. Pohon-pohon hijau yang indah terhampar dan air terjun mengalir turun, menciptakan pemandangan yang sangat elegan. Mengapa istana ini memberikan perasaan yang tidak biasa? Gagak api tercengang, karena itu adalah ubin dan batu bata biasa, namun mereka memberikan perasaan yang agak tenang dan surgawi. Seorang dewa secara pribadi membangunnya, jadi itu bukanlah barang biasa, kata seorang pelayan. Setiap kamar memberikan jenis perasaan yang tak terlukiskan,
yang memancarkan kesombongan, serta memberikan perasaan yang mempesona. Bukankah itu hanya tempat bagi seseorang untuk tinggal? Si Hao tertawa dan berkata, tidak terlalu memikirkannya. Burung spiritual terbang di atas istana. Bunga-bunga bertebaran di puncak gunung. Jika seseorang melihat ke kejauhan, seseorang akan melihat matahari terbenam di balik kabut yang mengalir. Seolah-olah mereka berada di alam dewa. Siapakah orang-orang ini? Mengapa tempat ini diatur untuk mereka? Para pelayan berdiskusi dengan suara rendah. Mereka bukan pembudidaya dari gunung surgawi lainnya dan hanya orang biasa. Saya ingat bahwa tamu terhormat ras telah tinggal di sini sebelumnya, dan saat itulah seorang menantu dipilih. Orang macam apa ini? Hanya dalam satu hari, masalah datang mengetuk pintu mereka. Selain itu, ini bukan ketidaknyamanan kecil. Orang-orang ras Peng yang hebat tiba sebagai sebuah kelompok, dipimpin oleh seorang tetua berambut emas. Matanya seperti matahari kecil, dan ketika dia membuka dan menutupnya, sinar cahaya keemasan akan dilepaskan. Bagian yang paling menakutkan adalah ada semacam aura di sekelilingnya. Setiap tindakan yang dia lakukan mengingatkan salah satu dewa kuno. Cahaya keemasan dan cahaya warna-warni yang menguntungkan melonjak di sekitar tubuhnya. Saya mendengar bahwa seseorang telah tinggal di paviliun surgawi. Betapa besar kehormatan yang mereka terima. Bisakah Anda mengizinkan kami untuk melihat keberadaan suci seperti apa yang diberikan hak istimewa ini? Seorang anak muda di sebelah yang lebih tua berbicara. Ketika Si Hao dan yang lainnya muncul dan melihat orang-orang ini, mereka semua terkejut. Ini semua adalah ahli dari Peng Rache. Di mana mereka biasanya melihat pengs bersayap emas yang hebat. Sebagian besar dari ini adalah pengs emas berdarah campuran, tetapi ada juga beberapa pengs sayap emas berdarah murni. Cahaya keemasan mengalir di seluruh tubuh mereka seperti nyala api. Siapa yang aku harapkan? Ternyata kalian semua. Anda benar-benar telah diberi wajah yang hebat, diizinkan untuk tinggal di sini. Seorang anak muda mengucapkan kata-kata dingin ini dengan nada sarkastik. Usianya tidak besar, tampaknya sekitar 16 tahun. Rambut emas jatuh seperti air terjun. Matanya tidak menunjukkan tanda-tanda keramahan. Si Hao pernah bertemu dengannya sebelumnya di ibu kota negara api, yang ini bernama Jin Yun Xiao. Kakak laki-lakinya dikenal sebagai salah satu dari dua jenius terkuat dari Archaic Divine Mountains. Dia telah meninggalkan wilayah gurun sebelumnya untuk mengasah dirinya sendiri, dan jelas merupakan sosok yang kuat dan menakutkan. Ada yang bisa saya bantu? Si Hao bertanya. Jin Yun Xiao mencibir dan berkata, tidak ada, kami hanya datang untuk melihatnya. Anda harus menyadari bahwa ini adalah istana dewa ras celestial. Dalam keadaan normal, orang luar pasti tidak akan diizinkan untuk tinggal di sini. Namun, kalian cukup tangguh, memiliki sikap tidak tahu seberapa tinggi langit atau seberapa rendah bumi. Hanya karena kalian semua diizinkan untuk tinggal di sini, kalian berani melakukannya. Dia jelas memprovokasi mereka. Dia telah menderita kerugian di ibu kota negara api sebelumnya dan telah dicaci maki oleh Si Hao. Dengan para tetua di sini hari ini, dia tidak punya alasan untuk menahan diri. Tentu saja, putri klan api layak mendapatkan hadiah seperti itu, dimanapun itu. Bahkan di Gunung Surgawi Peng klan kami, Anda juga dapat menikmati jenis perawatan ini. Jin Yun Xiao berbicara seperti ini. Menghadapi Huolinger yang sangat cantik, dia benar-benar mengumpulkan kesombongannya dan mengungkapkan senyum, bahkan mengundangnya sebagai tamu. Dia hanya mengarahkan provokasi pada Si Hao dan yang lainnya. Gagak api melihat ke depan dan berkata, pemilik tempat ini mengatur agar kami tinggal di sini, jadi apa hubungannya denganmu? Jangan mencari masalah hanya karena bosan. Hanya seekor gagak api kecil, namun kamu tidak benar-benar hebat dalam Peng Rache-ku dan bahkan bertindak begitu sombong. Kamu cukup berani. Jin Yun Xiao tidak menjadi marah dan malah mengejek gagak api. Leluhurnya adalah gagak emas, yang tidak lebih lemah dari Peng Rache-mu. Anda semua percaya bahwa darah Anda agung dan mulia, tetapi apakah itu benar-benar berharga? Si Hao mengambil inisiatif untuk berbicara dan tertawa dingin. Ini bukan pertama kalinya dia bertemu dengan makhluk dari Archaic Divine Mountains,
jadi dia tidak takut sama sekali. Sebaliknya, dia khawatir tentang gagak api, karena itu mungkin menimbulkan kemarahan besar Peng Rache bersayap emas. Karena itu, dia menonjol dan memblokir di depan. Kamu benar-benar berani. Jika itu di dunia luar, maka biarlah, tetapi Anda benar-benar berlari ke gunung surgawi-surgawi, bahkan tidak tahu bagaimana menulis kata kematian. Jin Yunxiao tertawa terus-menerus. Di belakangnya, kelompok ahli Peng Rache tetap acuh tak acuh atau memiliki sedikit ejekan di bibir mereka. Sikap mereka tidak membawa rasa hormat. Mereka memiliki kekuatan untuk melakukannya. Mereka sendiri cukup kuat, dan warisan mereka telah diwariskan untuk waktu yang lama, memungkinkan mereka untuk mengabaikan wilayah gurun. Meskipun batu kecil itu kuat, dia belum dewasa, jadi mereka sendiri masih percaya bahwa mereka bisa memandang rendah dirinya. Saya pikir saya berperilaku baik. Perlombaan surgawi telah menjadikan saya tamu terhormat mereka, dan saya percaya bahwa mereka bahkan mungkin menghubungkan kita melalui pernikahan. Si Hao tersenyum ketika dia berbicara. Kalimat terakhir dengan kata, pernikahan, benar-benar membuat Peng Rache terluka. Itu membuat mereka sangat sulit untuk tetap diam. Sekelompok omong kosong. Bagaimana Yunxi bisa menikah denganmu? Kamu hanya manusia biasa. Bahkan jika bakat alami Anda tidak buruk, dapatkah Anda tumbuh dewasa? Kamu mungkin mati muda. Golden Peng yang sedikit lebih tua berteriak, suaranya mengandung niat membunuh. Jelas bahwa dia melepaskan semua kepura-puraan sekarang. Bahkan orang terkutuk dari Golden Peng Rache sepertimu ingin menjadi bagian dari Celestial Rache. Apakah Anda benar-benar berpikir Anda cukup mampu? Si Hao menatapnya. Dia tidak punya sesuatu yang baik untuk dikatakan. Memalukan. Peng emas ini menjadi marah. Kamu bahkan berperilaku sangat kejam di gunung surgawi ini. Apakah Anda akan bergerak melawan saya di sini dan mengabaikan aturan tempat ini? Si Hao mencibir. Sebuah dengusan dingin terdengar. Peng emas tersebar, dan seorang penatua berjalan mendekat. Justru Jin Yunhai, individu ras setengah Peng, setengah Celestial. Dia sendiri adalah ahli tertinggi yang kuat. Saya menyetujui kata-kata mereka. Saya adalah penguasa tempat ini, katanya dengan dingin. Wajahnya mendung. Si Hao menatapnya. Dia menganggukkan kepalanya, akhirnya menyadari mengapa Peng Rache datang begitu cepat. Pasti Jin Yunhai yang menimbulkan masalah dan dengan cepat mengundang mereka ke sini. Tidak perlu memikirkannya lebih dalam, karena itu jelas hanya dari ekspresinya. Setengah Peng dari Jin Yunxiao sangat murni, atau rambutnya tidak akan berwarna emas samar. Dia sangat parsial terhadap Golden Peng Rache. Saya ingat bahwa tetua klan Gunung Surgawi adalah Yun Changhai dan bukan Anda. Si Hao dengan tenang bertanya. Terus, ada beberapa keputusan yang masih bisa saya buat. Cahaya dingin melintas di mata Jin Yunhai, kaya dengan niat membunuh. Karena kamu bukan tetua klan, maka kamu harus segera menarik kembali kata-katamu sekarang, karena tetua Yun Changhai telah berbicara sebelumnya. Apakah Anda akan menolak kata-katanya? Si Hao tetap tak kenal takut. Pada saat-saat yang sangat penting, saya memiliki wewenang untuk membantah kakak laki-laki saya. Saya merasa bahwa dia terlalu bimbang dan tidak berurusan dengan Anda dengan cara yang benar. Saat ini, saya akan sekali lagi membuat keputusan. Jin Yunhai berjalan dan langsung memberikan tekanannya. Dia akan mengambil tindakan sambil mengabaikan konsekuensinya. Apakah Anda mencoba untuk merebut kekuasaan dan merebut posisi Master Klan Gunung Surgawi? Teriak si Hao. Dia melihat Peng emas di belakangnya, dan kemudian dia mengalihkan pandangannya ke kejauhan. Dengan suara hong, gelombang tekanan luar biasa jatuh. Ada bulu emas dan bunga berkilau, yang semuanya dibangun dari simbol. Mereka menyapu ke arah si Hao seperti gelombang marah. Ini adalah kekuatan seorang ahli tertinggi. Mereka akan mengubahnya menjadi pasta berdarah, langsung membunuhnya. Kamu berani. Baldi kedua berteriak. Dia saat ini dalam bentuk manusia, mengerahkan gelombang kepahlawanan surgawi. Lagi pula, saat itu, dia dikenal sebagai ahli tertinggi merak yang hebat dan mengabaikan wilayah yang luas. Dia tidak takut pada pegunungan surgawi.
Dia berjalan ke depan dengan langkah besar. Dengan lambaian lengan bajunya, dia membubarkan serangan Jin Yunhai, mengembalikan kedamaian ke tempat ini. Tidak ada yang tersisa untuk dikatakan. Saudara bela diri, Anda harus mengambil tindakan juga. Setelah menangkap merak ini, kami akan menelusuri pikirannya untuk mendapatkan diagram formasi yang hancur itu. Jin Yunhai memandang sesepuh Peng Rache dan mengucapkan kata-kata ini. Kemudian, dia menunjuk Si Hao dan berkata, "Anak muda, aku juga tidak ingin mengatakan sesuatu yang tidak perlu. Cepat dan serahkan pelindung tangan itu. Kalau tidak, saya akan membuatnya sehingga Anda lebih baik mati daripada tetap hidup." Si Hao sangat marah sehingga dia tertawa. Ini benar-benar sombong. Mereka akan membunuh mereka di sini. Apakah mereka tidak takut dengan konsekuensi mengerikan yang mungkin ditimbulkannya? Kata-kata itu diucapkan dari mulutmu. Hari ini, saya ingin melihat metode seperti apa yang Anda semua harus hadapi dengan saya. Si Hao dengan dingin berkata. Ras Peng Anda benar-benar tangguh. Apakah Anda semua mencoba untuk membalikkan gunung surgawi-surgawi? Saya juga seorang saksi di sini. Baldi kedua berteriak. Film pun berakhir.